Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Dianti Putri akan melakukan video presentasi untuk praktikum ke-9 yaitu mana HIPS. Kemudian kita implementasikan HIPSORT. Nah, di sini ketentuannya itu terdapat 3 kelas yaitu Node, HIP, dan HIPSORTUp. Nah, saya ambil shortcode-nya itu dari tugas pendahuluan di atas. Nah, kemudian di sini yang membedakan itu tuh pada insert add-nya itu terletak pada parameternya. Untuk insert pada tugas pendahuluan itu cuma ada satu parameter. Kemudian saya tambahkan metode HIPSORT untuk melakukan sorting. Jadi kita lakukan trickle down pada item dengan indeks ini, pada indeks ini n/2-1 hingga indeks ke 0. Nah, seperti itu nanti saya jelaskan pada codingan saya. Kemudian di sini untuk kelas HIPSORTUp-nya untuk HIPSORTUp-nya itu kita itu memanggil, kan di sini ada method main. Letak method main-nya itu pada kelas up ini. Kemudian kita panggil method insert_add-nya itu dengan perulangan atau looping dengan batas indeks tertentu. Kemudian value yang kita inputkan itu nilainya acak atau random. Kemudian kita tampilkan array-nya sebelum diurutkan. Sebelum diurutkan kita tampilkan, kemudian kita panggil metode HIPSORT untuk melakukan sorting, kemudian kita tampilkan array-nya setelah diurutkan. Langsung ke codingan saya. Jadi pada node ini adalah kelas objek ya, kelas objek, karena nanti value-nya itu kita simpan dalam node sebelum node-nya itu kita simpan pada array dengan indeks tertentu. Nah, di sini terdapat 3 metode, yaitu metode konstruktor, kemudian metode getKey, dan metode setKey. Nah, untuk node ini masih sama dengan dari tugas pendahuluan dari modul. Untuk HIP itu letak bedanya pada insert add ini. Pada insert add ini saya menggunakan 2 parameter sesuai dengan soal, yaitu indeks dan value. Kemudian di sini saya menyimpan value pada node baru. Kita buat node baru untuk menyimpan value. Kemudian di sini node-nya kita simpan pada array, heap array dengan indeks ini, indeks ke indeks ini. Kemudian kita lakukan trickle up dengan mengirim argumen current size. Setelah kita kirim, nanti current size-nya kita incrementkan. Nah, kemudian kita return true. Jadi apa fungsi dari trickle up ini, dari metode trickle up ini, yaitu fungsinya itu tuh untuk supaya parent itu nilainya selalu lebih besar dari children-nya. Jadi tidak ada parent yang nilainya lebih kecil dari children, karena ini tuh tipenya itu heap max, bukan heap min. Kalau heap min itu parent nilainya selalu lebih kecil dari children-nya. Karena di sini heap max, maka trickle up di sini tuh fungsinya itu untuk parent-nya nilainya selalu lebih besar dari children-nya meskipun data tersebut masih random. Nah, seperti itu. Kemudian oh ya, untuk heap itu syaratnya yang boleh kosong itu cuma pada level terakhir ya. Kemudian di sini ada tadi kan metode insert add sudah dijelaskan, trickle up juga sudah. Untuk isMpt ini kan sama dan modul untuk mengecek kosong atau tidaknya itu. Kemudian di sini ada konstruktor heap. Nah, seperti itu. Kemudian untuk trickle down itu tuh untuk menyesuaikan posisi ya. Jadi trickle down ini kita panggil pada remove, dan untuk HIPSORT nanti untuk metode HIPSORT. Jadi metode trickle down kita panggil pada metode remove dan metode HIPSORT. Nah, di metode remove ini untuk menghapus heap itu urut dari dengan rootnya. Jadi untuk remove itu kita menghapus itu tuh dari posisi rootnya. Jadi kita hapus dari posisi teratas. Kemudian untuk display heap dan display array masih sama dengan modul untuk menampilkan. Kemudian ini metode change jika kita ingin merubah suatu value pada node tertentu, pada heaps ke berapa, pada heaps index berapa ingin kita rubah nilainya, maka kita menggunakan change. Nah, di sini untuk heap sort-nya itu tuh ketentuannya ya, untuk looping for yang pertama itu tuh untuk melakukan delete heaps, kemudian kita tampung node dengan nilai maksimum, dengan value maksimum itu kita tampung pada array urut dari belakang. Jadi nilai terbesar itu kita simpan pada array belakang. Jadi nantinya tuh looping ini decrement. Nah, jadi berkurang, min gitu. Jadi kita masukkan dari paling belakang, dari indeks ke 11. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk looping kedua, jadi ini kan looping pertama tadi untuk mendelete ya, kemudian menampung node-nya itu node nilai tertinggi itu di array paling belakang. Nah, sedangkan looping yang kedua ini fungsinya itu tuh untuk mengacak array pada tumpukan. Nah, kemudian dilakukan trickle down untuk meletakkan value tersebut sesuai dengan posisinya. Nah, seperti itu. Untuk heap sort up-nya di sini itu sesuai dengan ketentuan soal untuk mainnya ya. Di sini saya beri integer max size, deklarasi variabel, kemudian saya membuat objek kelas heap, kemudian dengan ini argumennya max size. Kemudian di sini saya lakukan looping for untuk memanggil ini insert add. Kalau di pendahuluan kan kita inputkan satu-satu, kalau di sini kita inputkan dengan looping for. Nah, di sini jadi looping for-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan max size min 1, jadi indeks ke 0 sampai 11, karena max size-nya tadi kan 12. Nah, seperti itu, karena array kan dimulai dari 0. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk memberikan value acak, di sini saya menggunakan ini 20, terus saya jumlahkan dengan integer math random dikali 50. Hasil dari ini saya jumlahkan 20. Kemudian saya reference HP ini mengakses insert add dengan mengirim argumen i dan value. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya berikan batas untuk mencetak sebelum sorting dan after sorting. Nah, di sini saya tampilkan sebelum disorting, kemudian saya panggil heap sort untuk melakukan sorting, kemudian saya tampilkan lagi. Nah, seperti itu. Langsung saja saya demokan. Jadi pada heap sort, kelas heap sort up ini ya seperti itu untuk memanggil. Nah, sudah outputnya. Nah, ini. Jadi ini sebelum dilakukan sorting ya, datanya masih random, tapi parent nilainya selalu lebih besar dari children-nya. Nah, ini 60 itu lebih besar dari 59 dan 55. 59 itu lebih besar dari 49 dan 58. Nah, begitu seterusnya. Jadi kan parent-nya nilainya selalu lebih besar. Nah, itu fungsi dari trickle up-nya. Nah, setelah kita sorting, maka di sini akan urut 26, 26, 32, 34, 36, 49, 49, 55 dan seterusnya akan urut. Coba kita run lagi supaya datanya tidak terlalu double-double mungkin. Nah, kita tunggu. Nah, tetap urut kan? Meskipun seperti itu masih tetap urut 22, 30, 30, 31, 32, 36, 44 dan seterusnya. Jadi sorting saya telah berhasil dilakukan. Sekian presentasi dari saya untuk praktikum ke-9. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.